Halo teman-teman, perkenalkan saya Hanifah Sofiati dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Aset. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset yang diampu oleh Ibu Ardanti. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran sistem informasi manajemen aset. Jadi, sistem informasi manajemen aset memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi aset seperti kondisi, status, spesifikasi, tanggal perolehan, harga pembelian, nilai yang disusutkan, lokasi aset, hingga transaksi secara komprehensif dengan informasi yang valid. Yang kedua, mampu membantu proses inventarisasi dan pengendalian aset seperti pengusulan pengadaan, pemeliharaan aset, pembuatan kartu inventaris barang, mutasi atau transfer aset, penyusutan, dan penghapusan. Lalu yang ketiga yaitu membantu aktivitas monitoring dan pengawasan. Yang keempat, mendukung pengembangan perencanaan strategis bagi manajemen dengan menyajikan laporan-laporan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas untuk good governance. Selanjutnya kita akan membahas alat bantu dalam implementasi pengelolaan aset dalam setiap bagian siklusnya. Yang pertama yaitu ada aplikasi SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Aplikasi SIMAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, pemusnahan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh pengelola barang dan pengguna barang. Aplikasi ini dipublish oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN dan digunakan oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah atau Satker. Saat ini tercatat ada 21.507 Satker yang aktif. Aplikasi SIMAN memiliki berbagai fitur. Yang pertama itu ada Master Asset, yaitu basis data aset nasional dalam rangka pengelolaan barang milik negara. Yang kedua ada Portofolio, yaitu membantu kegiatan evaluasi kinerja barang milik negara. Lalu ada fitur inventarisasi untuk mendukung proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sensus barang milik negara. Ada fitur perencanaan yang berguna untuk membantu penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara. Lalu ada fitur pengelolaan, yaitu untuk membantu penyusunan dan pengajuan permohonan pengelolaan BMN. Dan ada fitur wasdal, yaitu membantu monitoring kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN. Nah, berikut ini merupakan halaman awal dari aplikasi SIMAN. Bisa dilihat terdapat beberapa fitur seperti identitas, lalu ada update plugin, remove plugin, lalu ada master asset, perencanaan, wasdal, pemutakhiran data, evaluasi BMN, pengelolaan, penelusuran aset, inventarisasi 5 tahun, dan dashboard. Berikut ini merupakan gambaran dari fitur master asset yang ada pada aplikasi SIMAN. Pada bagian kiri, terdapat berbagai jenis aset mulai dari persediaan sampai instalasi dan jaringan. Lalu pada bagian kanan, terdapat detail BMN mulai dari foto, lalu ada lokasi BMN, spesifikasi BMN, lalu ada kondisi merek tipe BMN, lalu pada bagian tengah ini terdapat pilihan menu ada penilaian, riwayat, pengelolaan, pemeliharaan, status hukum, dokumen KIB, penyusutan, asuransi, SPM, dokumen lainnya, lalu ada detail, foto, dokumen, lalu ada SBSK, batas dan GPS, lalu ada dokumen NJOP, menu mutasi, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. Selanjutnya ada fitur perencanaan. Pada bagian kiri terdapat menu permohonan perencanaan, RKBMN selesai, usulan perubahan, integrasi penganggaran, dan optimalisasi BMN. Pada bagian kanan terdapat pilihan pengadaan, pemeliharaan, dokumen, dan notif pemeliharaan.
Lalu pada tabel ini ada kode barang, ada nama barang, lalu ada NUP, jumlah dan luasnya, lalu pemanfaatan dan status pemanfaatan dari BMN tersebut. Lalu pada perekaman SK terdapat beberapa menu, yaitu ada penetapan status penggunaan BMN seperti dioperasikan oleh pihak lain, lalu ada alih status penggunaan BMN, ada penggunaan BMN sementara, lalu ada pemusnahan BMN, ada menu penghapusan BMN karena putusan pengadilan, dan ada penghapusan BMN karena sebab lain. Lalu pada bagian kanan ini ada identitas dari barang milik negara. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN atau Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini dipublis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan penggunanya adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah atau Satker. Nah, berikut ini merupakan halaman login ketika akan masuk ke aplikasi Sakti. Untuk penganggaran BMN sendiri, maka yang dipakai adalah modul penganggaran. Berikut ini merupakan gambaran dari menu penganggaran yang ada pada aplikasi Sakti. Jadi di bagian kiri ada penganggaran, lalu pilih RUH, lalu ada menu belanja, dan di sini kita bisa memasukkan barang apa yang akan dibeli seperti ini. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi SIPLAH atau Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Aplikasi ini adalah inovasi dalam pengadaan barang atau jasa bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi satuan pendidikan atau Satdik dalam administrasi dan pelaporan. Jadi, seluruh sekolah yang mendapatkan dana BOS diharuskan untuk membeli keperluan pengadaan barang dan jasa di SIPLAH ini. Aplikasi ini dipublis oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya dan digunakan oleh Satuan Pendidikan atau Satdik. SIPLAH memiliki banyak mitra. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari mitra SIPLAH. Yang pertama yaitu ada SIPLAH Blibli, lalu ada SIPLAH Eureka Book, dan ada SIPLAH Pesona Edu. Untuk cara penggunaannya sendiri hampir sama ketika kita berbelanja di marketplace seperti Shopee, Blibli, dan Tokopedia, serta marketplace lainnya. Aplikasi yang keempat yaitu SIPREVAL atau Sistem Informasi Penilaian Revaluasi. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang menjadi alat bantu kegiatan penilaian, alat kontrol, monitoring, serta alat untuk pengolahan data. Aplikasi ini dipublis oleh DJKN dan digunakan oleh pegawai DJKN yang berada di kantor vertikal, yaitu kantor wilayah DJKN dan kantor KPKNL. Aplikasi ini memiliki bagiannya masing-masing, yaitu ada bagian penilaian, ada bagian untuk survei, bagian data pembanding, bagian tes online, dan ada bagian tren harga tanah. Aplikasi yang kelima yaitu ada aplikasi ESADEWA atau Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application, yaitu aplikasi kerja elektronik pengembangan dan pemberdayaan BMN yang dipublish dan digunakan di lingkungan Mahkamah Agung. Baru-baru ini, aplikasi ESADEWA meluncurkan fitur asuransi BMN. Seperti yang kita tahu, asuransi merupakan salah satu bentuk pengamanan BMN. Berikut adalah tampilan login dari aplikasi ESADEWA. Kemudian untuk mengajukan asuransi BMN, maka kita harus membuat pengajuan usulan rencana asuransi BMN. Lalu kita diharuskan mengisi pengajuan usulan rencana asuransi BMN ini seperti nomor surat pengajuan, ada penandatanganan surat, lalu ada
keterangan, tanggal surat, perihal surat, jangka waktu, lalu ada besaran premi per tahun dan sebagainya. Ketika sudah selesai, kita harus melakukan verifikasi pada pengajuan asuransi BUMN tersebut. Di sini ada pilihan terima verifikasi dan tolak verifikasi. Opini saya adalah dengan adanya aplikasi yang sudah ada, memang membantu proses pengelolaan BUMN menjadi lebih optimal. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, menurut saya tampilan aplikasinya kurang menarik. Lalu pengisian dokumen di aplikasi yang terlihat membingungkan dan tidak sederhana karena saking banyaknya kolom yang harus diisi. Untuk saran dari saya sendiri yaitu bila memungkinkan akan lebih mudah apabila ada satu aplikasi yang bisa mencakup semua siklus pengelolaan aset mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan agar lebih terorganisir. Lalu, tampilan aplikasi mungkin bisa di-upgrade agar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.